wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan bahagia. Karena di masa pandemi seperti ini pasti makin banyak penyakit yang gampang menular tentunya ya. Maka kita harus pandai-pandai untuk menjaga kesehatan diri kita. Oke, dalam kesempatan kali ini, dalam video kali ini, saya Alika Truli Maulidina akan menjelaskan sedikit mengenai metode pembelajaran modular brainstorming. Untuk selanjutnya, next, stay tune ya. Oke, untuk yang pertama ini mengenai definisi dari metode pembelajaran modular brainstorming. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu tentang metode ini, dan mungkin juga ada teman-teman yang baru pertama kali denger nih dengan metode ini. Jadi, metode pembelajaran modular brainstorming adalah teknik atau cara mengajar di suatu proses pembelajaran dengan tujuan untuk menghasilkan ide baru atau gagasan baru dengan cara melontarkan suatu permasalahan ke peserta didik, lalu si peserta didik ini dapat memberikan komentar, dapat menyatakan atau melontarkan suatu gagasan atau idenya sehingga memunculkan masalah baru yang lebih berkembang. Jadi, metode modular brainstorming ini sering dilakukan dengan cara berkelompok, gitu teman-teman. Nah, untuk yang kedua nih, tentang identitas dari metode modular brainstorming ini. Siapa sih yang mempopulerkan atau siapa penemunya, kapan ditemukannya? Ya, penemu atau yang mempopulerkan metode modular brainstorming ini adalah Alex Whitney Osborne pada tahun 1953 dalam buku karangannya yang berjudul Applied Imagination. Mungkin teman-teman di sini udah ada yang pernah baca bukunya atau pernah melihat sekilas nih tentang bukunya, dan di dalamnya itu terdapat penjelasan mengenai metode pembelajaran modular brainstorming. Nah, untuk yang terakhir ini ada langkah-langkah atau sintak dari metode pembelajaran modular brainstorming. Dipastikan sebelum memasuki tahap yang pertama, pendidik sudah menginformasikan atau memberitahukan kepada peserta didik tentang metode apa yang akan digunakan pada proses pembelajaran kali ini, sehingga peserta didik bisa lebih untuk menguasai alur dan lebih bersemangat tentunya untuk menjalani pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu tahap pemberian informasi dan motivasi yang sering dikenal dengan tahap orientasi. Di tahap ini, pendidik bisa memberikan informasi sekilas mengenai materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, sehingga masing-masing peserta didik memiliki dasar yang kuat untuk menyelesaikan masalah pada tahap selanjutnya. Nah, di sini pula pendidik bisa melontarkan atau memberikan masalah kepada peserta didik untuk dibahas dan dimintai pendapat atau ide gagasan dari peserta didik, sehingga pendidik bisa mengundang nih keaktifan dari masing-masing peserta didik, seperti itu. Untuk yang kedua adalah tahap identifikasi atau tahap analisis. Setelah tadi diberikan masalah, peserta didik bisa membahas masalah tersebut dalam bentuk kelompok. Karena metode ini sering dilakukan dalam bentuk kelompok, sehingga peserta didik dapat melakukan analisis masalah tersebut dalam bentuk kelompok pula. Dibentuk kelompok tergantung dengan siswa yang ada di kelas tersebut. Dalam pengelompokan tersebut, masing-masing peserta didik itu bisa menyampaikan secara bebas tentang pendapat atau ide dari masing-masing orang, sehingga nanti dijadikan atau dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah, setelah memasuki tahap yang kedua ini, kita beranjak ke tahap yang ketiga, yaitu tahap klasifikasi atau sintesis. Dalam tahap ini mengklasifikasikan struktur yang ada atau mungkin faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi. Nah, di sini pendidik dari masing-masing peserta didik ini bisa membaca hasil dari analisis atau laporan dari kelompok lain, sehingga bisa muncul pertanyaan baru atau muncul permasalahan baru dari masing-masing kelompok atau dari peserta didik itu sendiri. Di sini perlu diingat, peserta didik dapat menanyakan maksud dari pendapat orang lain atau pendapat peserta lain, namun tidak untuk disanggah atau tidak dikomentari. Karena di sini tujuan dari metode ini sekali lagi untuk menggali seluas-luasnya, sedalam-dalamnya mengenai ide atau pendapat dari
peserta didik atau orang lain, sehingga bisa memunculkan ide baru atau masalah baru. Seperti itu. Untuk tahap yang selanjutnya adalah tahap verifikasi. Setelah tadi semua kelompok sudah menganalisis tentang masalah yang sudah ada, pendidik dapat memfilter atau menyaring mana pendapat atau gagasan yang sekiranya relevan dengan masalah yang sudah dibahas, sehingga tidak keluar dari masalah lain pendapatnya itu, sehingga mungkin ada beberapa pendapat atau gagasan yang tidak relevan, maka bisa dicoret. Setelah sudah menyaring segala pendapat atau ide yang sudah dikemukakan, pendidik bisa menanyakan kepada peserta didik atau kelompok peserta didik itu tentang kenapa bisa memilih pendapat seperti itu, atau kenapa bisa memilih atau menemukan ide seperti itu. Untuk tahap yang terakhir adalah tahap penyepakatan, yaitu di sini kesepakatan antara peserta didik dengan pendidik mengenai simpulan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan bahagia, agar kita bisa menerima materi baru di kesempatan atau di hari ini ya tentunya ya. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi permintaan dan penawaran. Tentunya mungkin hal ini sudah tidak terlalu asing ya bagi teman-teman, atau mungkin ini baru pertama kalinya mendengar mengenai permintaan dan penawaran. Ya, kita akan belajar mengenai permintaan dan penawaran secara luas pada hari ini dengan metode modular brainstorming. Mungkin teman-teman sedikit asing ya di telinga ternyata tentang metode ini. Jadi saya akan menjelaskan sedikit mengenai metode yang akan kita gunakan atau kita praktekkan pada hari ini. Ya, jadi metode modular brainstorming ini bertujuan untuk menggali seluas-luasnya, sedalam-dalamnya tentang ide atau pendapat tentang teman-teman semuanya mengenai masalah yang akan kita bahas pada hari ini. Tentunya tidak jauh dari materi permintaan dan penawaran tentunya. Jadi kali ini Ibu akan memberikan atau membagi kalian ke dalam beberapa kelompok, dan kalian bisa membahas masalah yang Ibu berikan secara berkelompok dan secara mandiri. Dalam artian mandiri di sini kalian bisa menuangkan ide atau gagasan kalian secara bebas. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai ya tujuan pembelajarannya pada hari ini. Oke, Ibu sebelumnya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih itu permintaan dan apa itu penawaran. Jadi permintaan adalah jumlah barang atau sejumlah barang atau jasa juga bisa yang diminta oleh konsumen kepada produsen dengan berbagai harga atau tingkatan harga tertentu dan waktu yang berbeda pula. Sedangkan penawaran itu apa? Oke, penawaran adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen dengan tingkatan harga atau waktu yang berbeda pula. Untuk permasalahan yang akan kita bahas pada kali ini tidak jauh dengan bulan Ramadan, yaitu mengenai kenaikan harga sembako atau barang-barang lainnya di bulan Ramadan ini. Pasti tentunya teman-teman sudah mendengar berita ini, melihat berita ini mungkin di sosial media atau di televisi teman-teman di rumah. Oke, nanti masalahnya akan Ibu tampilkan di PPT sehingga teman-teman bisa membaca semua. Namun pada intinya masalah ini adalah di suatu daerah di Kota Madiun itu terdapat pasar besar, yaitu pasar Kota Madiun, dan daerah lainnya mungkin yang mengalami kenaikan harga karena menjelang bulan Ramadan atau bulan suci Ramadan. Contoh halnya yaitu beras yang semulanya sekitar berkisar dengan harga 10.000 hingga 15.000 pada bulan-bulan atau hari-hari menjelang bulan Ramadan naik menjadi 20.000 hingga 25.000. Hal ini mungkin sangat berdampak dengan masyarakat sekitar Kota Madiun atau masyarakat kota-kota lainnya mungkin yang sudah merasakan kenaikan sembako yang ada di daerah masing-masing. Nah,
Ibu minta sekarang teman-teman semuanya bisa memberikan penyebab dari kenaikan harga tersebut dan mungkin solusi serta saran yang tepat untuk masalah tersebut yang dihadirkan oleh pemerintah atau perusahaan-perusahaan yang lainnya. Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok dengan satu kelompok berisikan 3 orang saja ya. Masing-masing kelompok berisikan 3 orang. Nanti pada masing-masing kelompok itu akan mengutarakan pendapatnya atau mengutarakan idenya itu dituliskan dalam satu lembar kertas saja. Di situ semua orang atau semua anggota di dalam kelompok tersebut bisa mengutarakan pendapat atau idenya secara bebas dan leluasa. Seperti itu. Jadi pada metode kali ini peserta didik, kalian sebagai peserta didik diharapkan diundang untuk aktif membahas tentang materi pada hari ini. Oke, halo teman-teman. Di sini kita satu kelompok, yaitu kelompok 1. Di sini kita dapat studi kasus mengenai materi permintaan dan penawaran. Tadi Bu Guru sudah menjelaskan tentang studi kasus atau masalahnya, yaitu mengenai kenaikan harga sembako atau barang lainnya menjelang bulan suci Ramadan. Nah, nanti kita bisa menuangkan ide atau gagasan kita secara bergilir atau berkelompok dengan cara menuliskannya di selembar kertas. Seperti itu ya teman-teman. Nah, oke, setelah kalian sudah membahas di masing-masing kelompok, pada tahap kali ini setelah kalian sudah mengutarakan ide secara aktif di dalam kelompok kalian masing-masing, saya akan menunjuk satu orang atau satu dari kalian masing-masing peserta, masing-masing kelompok untuk mengutarakan pendapat atau ide atau gagasannya kelompok kalian di depan agar teman-teman semuanya bisa mendengar atau mengerti tentang faktor apa saja dan saran yang tepat untuk masalah tersebut. Mungkin Ibu bisa tunjuk dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai hasil dari laporan kami tentang kenaikan harga sembako di menjelang bulan suci Ramadan, yaitu tentang penyebab dan saran dari kelompok kami. Yaitu penyebabnya diantara lain: 1. Harga barang itu sendiri. Yang kedua, pasokan dari produk atau barang dari produsen. Yang ketiga, tren atau musim yang sedang booming. Untuk sarannya dari kelompok kami terdapat pemerintah bisa memberikan atau memastikan kepada masyarakat bahwa bahan atau pasokan sembako itu cukup selama bulan Ramadan dan seterusnya. Seperti itu. Terima kasih hasil presentasi dari kelompok kami. Oke, terima kasih untuk kedua kelompok. Beri tepuk tangan untuk kelompok masing-masing ya. Di sini selanjutnya saya akan memfilter atau menyaring mana penyebab yang paling tepat dan mana saran yang paling tepat. Ya, berdasarkan tadi saya menulis sedikit catatan, menurut saya berdasarkan permasalahan mengenai permintaan dan penawaran ini, menurut sumber yang sudah saya baca, sudah saya cari, penyebab yang tepat mengenai permasalahan ini terdapat 2. Yang pertama, harga barang itu sendiri, dan yang kedua adalah barang pelengkap atau barang pengganti. Untuk saran yang tepat kepada pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini yaitu pemerintah bisa menetapkan harga maksimal dari masing-masing barang atau sembako yang mungkin naik harganya sehingga bisa tetap terkontrol di pasaran. Seperti itu. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, kita akan menyimpulkan bersama-sama nih mengenai materi permintaan dan penawaran melalui masalah atau studi kasus yang sudah kita bahas tadi di masing-masing kelompok. Oke. Jadi tadi sudah saya katakan bahwa permintaan dan penawaran itu, kesimpulannya ya, permintaan dan penawaran itu bisa berubah seiring berjalannya waktu dan tempat. Bisa jadi di kota A itu harganya berbeda dengan di kota B. Bisa jadi di masa Ramadan ini perubahan harganya pun beda di masing-masing daerah atau masing-masing tempat. Sehingga tidak hanya standar harga segitu saja, tidak. Semuanya akan mengalami perubahan.
Begitu juga dengan penawaran, semakin banyak barang yang diproduksi oleh suatu perusahaan atau oleh produsen tertentu, maka akan semakin banyak pula penawaran yang akan dilakukan kepada konsumen. Jadi semuanya bisa berubah berdasarkan perubahan waktu dan tempat gitu. Oke, pembelajaran pada kali ini mengenai materi permintaan dan penawaran saya kira cukup. Semoga kalian bisa memahaminya, bisa mendapatkan materi baru, ilmu baru, sehingga bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Oke, sekian dari saya. Kita berjumpa di pekan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.